China terus mengasah kemampuan militernya, bersiap dalam segala kemungkinan atas segala sengketa yang diperebutkan China. Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung dengan Biden dan Perdana Menteri Australia dan Jepang di Washington bulan lalu untuk pertemuan langsung pertama Dialog Keamanan Segi Empat, yang lebih dikenal sebagai The Quad. The Quad adalah sebuah forum strategis informal empat demokrasi negara-negara dengan kepentingan dalam melawan kebangkitan China di Asia. Dalam sebuah opini setelah KTT Quad, Li Haidong, profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Luar Negeri China, menulis bahwa anggota Quad tidak akan berhenti meningkatkan teori ancaman China. Di tengah serbuan angkatan udara PLA di sekitar Taiwan awal bulan ini, Global Times mengatakan AS dan Jepang mendorong situasi di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri ke tepi jurang, menciptakan rasa urgensi bahwa perang mungkin dipicu kapan saja. Himalaya mengatakan pasukan perbatasan PLA siap untuk konfrontasi yang akan datang. Taiwan dan Himalaya mungkin terpisah 2.800 mil 4.500 km, dan lingkungan yang sama sekali berbeda, tetapi dalam kedua sengketa wilayah dengan Beijing, suhu tampaknya meningkat, dan menurut China, AS adalah pusat dari semuanya. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali membahas hubungan yang tegang di Laut China Selatan pada Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021. Rusia, kata Putin, telah mencoba untuk mempertahankan sikap netral terhadap klaim lama China dan ditolak secara internasional atas petak luas perairan di dekatnya. Mengenai Laut China Selatan, ya, ada beberapa kepentingan yang saling bertentangan dan bertentangan tetapi posisi Rusia didasarkan pada kenyataan bahwa kita perlu memberikan kesempatan kepada semua negara di kawasan itu, kata Putin, dikutip laman CNBC, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Tanpa campur tangan dari kekuatan non-regional, untuk melakukan percakapan yang tepat berdasarkan norma-norma dasar hukum internasional, katanya. Itu harus menjadi proses negosiasi, begitulah cara kita menyelesaikan argumen apapun, dan saya yakin ada potensi untuk itu, tetapi sejauh ini belum sepenuhnya digunakan, ujar pemimpin Rusia itu. Komentar Putin atas Laut China Selatan sehubungan dengan perselisihan China dengan Taiwan. Dia mengatakan bahwa China tidak perlu menggunakan kekuatan untuk mencapai penyatuan kembali yang diinginkan dengan Taiwan. Presiden China Xi Jinping pekan lalu berjanji untuk mewujudkan tujuannya membawa negara kepulauan yang dikelola secara demokratis berpenduduk 24 juta orang di bawah kendali Beijing dengan cara damai, menyusul ketegangan yang memanas selama seminggu di wilayah tersebut. China melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, sementara Taiwan telah menyatakan keinginan untuk mengejar kemerdekaan formal, setelah memerintah sendiri sejak memisahkan diri dari daratan pada 1949 menyusul Perang Saudara yang berkepanjangan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menanggapi dalam pidato pada Minggu, mengumumkan bahwa pemerintahnya akan berinvestasi dalam memperkuat kemampuan militernya untuk menunjukkan tekad kami untuk membela diri. Perselisihan China pun berlanjut bahkan memanas, di kawasan Laut China Selatan. Terlepas dari keinginan untuk perdamaian di Laut China Selatan, sejarah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN, dan pandangan negara-negara anggotanya dapat menahan mereka untuk berkontribusi secara berguna dalam menyelesaikan perselisihan, tulis Aristio Rizka Darmawan dalam Asia dan Pacific Policy Society. Tapi hari ini, perdamaian ini mungkin berada di bawah ancaman. Banyak negara Asia Tenggara menghadapi ujian besar bagi perdamaian dan keamanan mereka dalam bentuk sengketa Laut China Selatan, yang mungkin merupakan salah satu masalah paling rumit yang dihadapi ASEAN. Di atas segalanya, pertanyaan yang dihadapi kawasan ini adalah sejauh mana ASEAN, sebagai organisasi regional, dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Sayangnya, ASEAN sendiri memiliki sedikit pengaruh atas bagaimana keadaan di Laut China Selatan. Tentu saja, harus dicatat bahwa sengketa Laut China Selatan bukanlah konflik intra-ASEAN. Ini adalah konflik yang melibatkan beberapa negara anggota maritim ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina, tetapi penggugat utama, China, bukan negara anggota ASEAN. Meskipun Indonesia bukan pihak yang bersengketa, Indonesia memiliki kepentingan yang kuat dalam sengketa tersebut dan telah terlibat dalam banyak eskalasi dan konfrontasi di sepanjang 9 garis putus-putus yang diklaim secara ilegal oleh China di Laut China Selatan. Terbaru, tersebar kabar dan membuat ASEAN sedikit bisa membusungkan dada. Tersebar kabar Rusia mengajak negara-negara ASEAN untuk latihan bersama yang melibatkan Angkatan Laut Rusia dan Angkutan Laut seluruh anggota ASEAN. Lokasi latihannya belum terpublikasi. Apakah di Laut China Selatan atau di Rusia? Sungguh besar harapan latihan tersebut digelar di Laut China Selatan yang sedang hangat diperebutkan China. Pelatihan bersama itu direncanakan akan dimulai akhir tahun 2021.
Sebelum memulai latihan bersama negara-negara ASEAN, Rusia akan lebih dulu mengelar latihan bersama China. Rusia latihan terkait operasi anti kapal selam. Angkatan Laut China dengan Rusia menggelar latihan militer bersama di wilayah timur negara pecahan Uni Soviet ini di saat Amerika Serikat dan sekutunya sibuk mempersiapkan kapal selam nuklir. Latihan, Joint Sea 2021, ini dilakukan di Teluk Peter Agung, Rusia, sejak Kamis 14/10 hari ini hingga Minggu 17/10 dikutip dari Associated Press. Media pemerintah China menyampaikan, latihan ini mencakup operasi komunikasi, operasi anti ranjau, operasi anti udara, dan operasi anti kapal selam. Tak hanya itu, kedua angkatan militer juga akan melakukan manuver bersama dan latihan menembak sasaran. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya pemerintah China mengirimkan kapal selam dengan berat lebih dari 10.000 ton ke luar negeri untuk berlatih. China dan Rusia bersatu dalam menentang pengaruh Amerika Serikat di kancah internasional. Keduanya kerap menjadi kritikus kebijakan luar negeri Washington terkait masalah di Afghanistan. Beijing juga mengecam kesepakatan AUKUS yang terjalin antara Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Dalam kesepakatan ini, Australia dikabarkan akan membuat kapal selam bertenaga nuklir. Beberapa pakar menilai kesepakatan AUKUS merupakan upaya negara Barat untuk menekan pengaruh China di wilayah Indo-Pasifik. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri CFR, Beijing dan Moskow bekerja sama untuk mengarahkan kembali tatanan global yang saat ini didominasi Barat. China dan Rusia juga kerap menunjukkan kemesraan mereka di depan umum. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menggambarkan hubungan kedua negara ini sebagai sesuatu dekat dan bermanfaat di hampir semua bidang, dikutip dari The Diplomat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggambarkan hubungan China dan Rusia sebagai sesuatu yang lebih baik daripada aliansi. Ia menyatakan bahwa keduanya akan selalu menjadi pendukung kuat satu sama lain. Kesimpulan dari laporan di atas membuktikan bahwa hubungan China dan negara-negara ASEAN adalah hubungan mitra atau sahabat dekat dan ketidaktertarikan Moskow atas polemik yang terjadi di Laut China Selatan. Dan menekankan dialog atas polemik sengketa Laut China Selatan, dan membuktikan Rusia tidak berpihak siapapun dalam sengketa tersebut dan menginginkan penyelesaian konflik tersebut diselesaikan oleh negara-negara yang benar-benar bersengketa dan tidak setuju ada kekuatan asing yang membekingi. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shark Indo Militer.